pemirsa di rumah. Asik. Agak serak. Kalau kan mau jadi Mbak Najwa, kalau serak jadi Karni Ilyas. Iya. Kita rehat sejedak. Ini Najwa, mata Najwa. Oke. Kita sudah bersama dengan dua orang, mantan politikus dan calon politikus. Ya. Kita lihat dulu artikel yang pertama, For Your Politik. Angelina Sonda. DPR di era saya sangat kotor. Inilah Angelina Sondak yang mungkin ada rasa trauma tidak mau masuk nyalek lagi. Apakah benar itu? Iya. Statement itu, Bu. Betul sekali, itu 100%, bahkan kalau bisa dibilang 1000% pun gitu ya. Dan aku nggak tahu juga kalau misalkan sekarang DPR tuh makin bersih atau justru makin kotor. Wah. Ya kan, karena memang kalau kita dengar desas-desusnya gitu kan, apalagi saya dihukum 10 tahun ya. Nah, tapi sekarang ini kok hukuman makin tipis dan makin rendah. Zaman dulu tuh aku tuh ada PP 99, jadi narapidana korupsi itu nggak bisa dapat remisi. Sekarang PP-nya dicabut. Nah kan jadi kita belum pasti ini apakah ini makin bersih atau makin kotor. Itu yang membuat Mbak Enji udah mau meninggalkan jauh-jauh dunia politik aja, udah nggak mau nyalek lagi. Atau masih ada rasa tapi kayaknya gue mau coba nih mungkin yang sekarang berbeda gitu. Kalau intuisi politik pasti nggak bisa dihilangin ya gitu. Apalagi kalau misalkan saya lumayan lama lah gitu kan di partai gitu, dan keluarga juga punya basic ya political historicalnya ada lah. Nah cuman kan ketika saya mengalami sendiri, tahu dalam-dalamnya, nggak hanya di paparan ya depan aja, ini kan sampai ke dalam-dalamnya kan, sampai ke elitnya, sampai ke the gamesnya, sampai ke permainannya. Akhirnya kan kita berpikir dua kali ya. Gitu. Tapi aku rasa kayaknya DPR akan sulit bersih. Kenapa? Karena kan DPR itu kan dapur. Nah, Banyak yang Dapur. beda DPR yang ini Dewan Perwakilan Rakyat. yang itu. Ini kayaknya chat di WA nih. Iya. Yang aku lagi di DPR. Di mana? Di dapur. tinggal Disingkat. Namanya juga pengantin baru lagi suka ke dapur. Sering main di dapur kan dia. Oke, itu tadi penjelasan dari Angelina Sondak. Sekarang kita lihat Ke Adidi. Idi Riyadi. Menurut Adidi setuju Bagaimana nggak? statementnya Yes. Mbak Enji kan begitu. Sedangkan lu baru mau terjun nih, nggak takut atau tantangan baru atau bagaimana? Sebenarnya challenge tersendiri sih, terutama buat generasi muda. Artinya kalau yang punya pemikiran cerdas dan hati yang baik dan pribadi yang alim, hanya duduk diam saja, nggak terjun dan nggak maju, maka pemerintahan akan terus diisi oleh orang-orang yang zalim gitu loh. Artinya penting juga buat semua, terutama generasi muda, jangan buta sama politik. Di mana di dunia ini tidak ada yang bersih, yang benar-benar bersih itu nggak ada gitu loh. Kita bicara jangan hanya politik, kita bicara bisnis, kita bicara lingkungan perkantoran, kita bicara aspek-aspek lain dan sektor-sektor lain ya. Kalau benar-benar mau bicara bersih banget, itu nggak ada gitu loh. Tapi kan kita bisa berupaya untuk memperbaiki itu semua supaya kedepannya bisa jadi lebih baik. Saya ibaratkan seperti secangkir kopi aja yang hitam dan pekat gitu loh. Kita terus isi air, dia nggak akan langsung bening airnya. Tapi masih ada ampasnya. Tapi kalau kita terus isi air yang bersih, ya lama-lama dia juga akan bersih. Setuju, kayak di sini juga kita nggak bersih-bersih. Lihat nih. Kita aja iya. Ini nggak bersih. Ini orang nggak bersih. Ini kotor. Dia kotor dinodai oleh gua nggak tahu oleh siapa. Suaminya lah. Oleh suaminya. Ya udah. Aduh. Kita lihat nanti semoga Adidi bisa menjadi salah satu yang ngebersihin kubangan lumpur itu. Amin. Karena kan katanya itu kan kubangan lumpur. Kalau nyebur ikutan kotor. Ya. Gitu ya. Iya. Kita lihat lagi next artikel berikutnya. Terdaftar jadi bacalek. Didi Riyadi ogah jika harus bayar mahar politik. Nah, Loh. Nggak bahaya tah. Emang ada mahar-mahar begitu? Di beberapa partai mungkin itu berlaku kali ya. Tapi itu tidak berlaku di partai tempat saya maju. Tempat Bapak yang bingung ya partainya ya? Kenapa tuh? Panas adem. Enggak dong. Panas adem. Justru partai saya nggak bingung menjadi pelopor gitu loh, menjadi iya.
Artinya memulai segala sesuatunya tuh menjadi yang pertama. Dan itu tidak terjadi di partai tempat saya maju sebagai legislatif gitu loh. Saya pernah berstatement memang seputar memang tidak ada yang namanya mahar di dalam parpol sendiri. Tidak ada yang namanya jual beli nomor urut dan lain-lain atau dimintain duit atau saya diwajibkan untuk bayar sejumlah uang ke partai atau nyetor. Itu nggak ada, sampai dengan detik ini saya nggak ada. Dan saya pernah posting itu di Instagram story dan saya bisa jamin itu karena kita tegak lurus dengan pimpinan semua sampai ke bawah pun seperti itu. Jadi itu nggak ada. Kalau aku mah kalau di gitu aku nggak mau lah. Kenapa? Ya kalau aku tawarin ya bayar dulu lah, endorse. Oh iya benar. Tapi kalau Mbak Enji melihat statementnya Didi Riyadi gimana? Secara kan Mbak Enji udah pernah terjun duluan, menggebu-gebu berapi-api dengan semangat dan niat yang baiknya dia. Ya sebenarnya itu statement aku 15 tahun yang lalu ya, bahkan 25 tahun yang lalu pas baru masuk ke sama nih seperti Mas Didi ya. Karena kan maksudnya kita melihatnya emang punya idealisme, punya harapan itu wajar lah. Dan aku juga salut dengan Didi gitu kan, karena dia ingin berusaha untuk membuat perubahan gitu kan. Masalahnya nih tempatnya itu, waduh, udah apa ya, kita nggak bisa tahu siapa lawan, siapa kawan, kita nggak bisa tahu siapa domba, siapa serigala gitu kan. Dan kadang-kadang kenaifan kita karena kita nggak punya pengalaman bertanding dengan akrobat ulung. Waduh, ilmu saltonya tinggi. Nah, kalau misalkan kita nggak begitu aware, akhirnya kita ya walhasil hanya dijadikan pertama kalau nggak jadi boneka, kedua peluncur, ya kan, ketiga hanya dijadikan pemanis, keempat hanya dijadikan untuk menarik massa gitu kan, Mempermanis etalase aja ya. Iya, nah tapi ya mudah-mudahan harapan Didi hari-hari ini dan dengan melihat situasi politik hari-hari ini sih kita berharap banyak lah ya. Karena memang anak muda harus aware dengan politik, anak muda harus melek politik, tapi untuk berbuat baik buat negara ini nggak mesti harus jadi politisi kan. Aku lihat Bang Rapi juga oke dengan kontribusinya. Bang Rapi dia langsung begini nih. Rapi Ahmad kan memberikan banyak sekali kontribusi yang baik juga buat negara tanpa harus menjadi politisi. Iya, kalau aku memang sebenarnya kan orang kan never say never. Tapi kalau aku memang ya kalau aku teman-teman semuanya jadi politik atau semua politisi aku akan support selama memang dia di jalan yang benar, niatnya baik, apapun partainya aku pasti akan support. Benar. Kalau AA emang nggak nyalek, tapi support adeknya buat nyalek. Gue juga support Didi juga, Denny Cagur, gue support. Semuanya ya. Kalau gue lebih nggak nyalek lah, gue ke nyolok lah. Gue lebih ke nyolok aja. Jangan langsung nyolek dulu, gimana kalau nyolek? Jangan nyolek. Karena tuh banyak banget kan yang tadi dibilang fenomena artis pada ya gabung ke politik, berarti Mbak Enji support, Mas Didi juga sebagai salah satu perwakilannya maju terus ya. Berarti yang tadi ibaratnya yang mahar politik itu emang bener nggak ada, bukan ajang. Artinya begini, saya mau nambahin sedikit. Politik dari masa ke masa pasti berubah. Demografi dan konstelasi politik hari ini sama yang lalu pun berbeda gitu loh dan berubah gitu loh. Jadi artinya kita jangan cuma duduk diem atau punya pikiran politik itu kotor, aduh nanti begini orangnya atau nanti begitu orangnya. Enggak, terjun dan bergerak untuk bikin perubahan yang lebih baik ke depannya. Yes. Sekarang kita akan tes aja langsung Ki. Ini ada yang baru di politik sama ini udah ada yang lama di politik. Kita tes pengetahuannya, yang baru dan yang lama. Kira-kira. Mantap.